Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan di video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri dari cerita horor yang berjudul Pesugihan Bayi Bajang. Cerita pada kali ini ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan saya mulai. Di tahun 90-an, Denny dan juga Dimas, ya ini bekerja sebagai seorang kuli bangunan di luar Jawa. Bekerja dari lulus sekolah menengah pertama sampai Denny mengenal salah satu perempuan yang akhirnya dinikahinya. Setelah menikah dia tinggal dengan mertuanya di salah satu kampung. Tapi karena pekerjaan Denny yang ada di luar kota, Denny mengajak istrinya ke kota. Sebagai sepasang suami istri yang baru dan juga ingin menikmati masa-masa pernikahan hidup di kota orang itu, dan juga singgah di salah satu kontrakan dekat dengan tempat Denny bekerja dan juga bersebelahan dengan kontrakan Dimas. Dengan keadaan yang sederhana, Denny yang bekerja sebagai kuli bangunan itu ikut salah satu mandor di kampungnya. Kehidupan sepasang suami istri yang selama berbulan-bulan tidak ada masalah. Kabar bahagia pun menyelimuti mereka. Dewi istrinya Denny yang mengandung anak pertamanya dengan Denny. Tapi di usia kandungannya waktu itu masih sangat muda berumur 2 minggu, kesehatan Dewi mulai menurun. Setiap hari dia itu muntah-muntah. Tubuhnya juga lemas, hanya bisa berbaring di atas kasur. Dengan keadaan yang seperti itu membuat pekerjaan Denny yang sebagai kuli bangunan terhambat. Berawal dari Dewi yang hamil membuat Denny sering izin bekerja dan akibatnya Denny digantikan oleh orang lain dan Denny pun akhirnya dikeluarkan. Sempat bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Sementara yang dia percaya itu ya mandor yang berasal dari kampungnya. Sampai Denny memohon-mohon untuk bisa bekerja dengan mandornya lagi. Akan tetapi pada kenyataannya selama beberapa kali berusaha mandornya ini benar-benar menolaknya. Dengan alasan karena dirinya itu sering izin dan tidak memberitahu alasannya. Singkat ceritanya setelah hampir 1 bulan lamanya Denny menganggur. Setiap harinya hanya berada di dalam kontrakan saja. Sementara Dimas yang tahu keadaan Denny, dia berusaha membantu Denny dan juga istrinya untuk bisa mendapatkan penghasilan, namun tidak semudah yang dibayangkan. Hampir 3 bulan lamanya Denny ini tidak bekerja. Dengan istrinya yang masih hamil muda, membuat Denny harus berusaha mendapatkan pekerjaan untuk biaya lahiran nanti. Denny yang membujuk mandornya sampai akhirnya luluh dan Denny pun ikut bekerja dengannya. Akan tetapi pekerjaan yang dilakukan itu tidak di tempat yang sama tapi lebih jauh dari kontrakan yang dia tempati dengan istrinya. Setelah mendapatkan pekerjaan, istrinya sering ditinggalkan sendirian dari pagi sampai malam. Denny yang sibuk bekerja sampai tidak mengetahui kondisi istrinya yang sering kram perut. Sementara Dimas yang mendengar kabar kalau istrinya Denny ini sering kram perut, Dimas mengantarkannya ke salah satu dokter kandungan untuk memeriksa kandungan temannya ini. Mulailah pada saat itu yang beberapa kali Dewi, istrinya Denny, periksa kandungan diantar oleh Dimas karena Denny sendiri pulangnya itu jam 9 malam. Sampai hampir 1 bulan lamanya, Dimas yang menjaga Dewi karena Dewi yang sering mengalami kontraksi seperti hendak keguguran. Dan kata dokter sebaiknya dirawat saja di rumah sakit agar keadaan Dewi lebih membaik. Namun di rumah sakit biayanya ya yang lumayan besar, membuat Dimas menceritakan apa yang dia alami istrinya Denny. Sepulangnya dari rumah sakit 15 menit menunggu Denny pulang, Dimas ini menceritakan, "Den, kondisi kandungannya istrimu itu ada masalah. Keadaan yang memburuk membuat Dewi harus dirawat di rumah sakit. Gimana, sampean setuju nggak?" "Kok sampai harus dirawat di rumah sakit itu bagaimana? Biaya rumah sakit kan banyak."
Setelah obrolan Denny dan juga Dimas yang mau tidak mau Dewi harus dirawat di rumah sakit, membuat Denny ini harus meminjam uang ke mandornya. Jumlah uang yang dipinjam 3 kali gajian Denny bekerja, dan tidak hanya itu, Denny juga meminjam uang kepada Dimas untuk merawat istrinya di rumah sakit. Selama beberapa hari dirawat di rumah sakit, kondisi istrinya itu alhamdulillah kian membaik. Dan biaya rumah sakit yang cukup besar, sedangkan waktu itu gajinya sudah diambil, membuat Denny kelimpungan. Hutangnya sama Dimas juga belum dilunasi. Bekerja selama 3 bulan tidak digaji, belum lagi makan sehari-hari dan bayar kontrakan. Sementara keadaan istrinya yang harus bolak-balik ke rumah sakit untuk check up membuat Denny semakin kebingungan. Singkat ceritanya, keadaan inilah yang membuat pikiran Denny kalang kabut, dan pada akhirnya sepasang suami istri ini memutuskan untuk pulang kampung. Selama hampir 1 minggu berada di kampung, Denny merasa lebih tenang dan lebih nyaman karena istrinya ini bersama keluarganya, dan dia memutuskan untuk berangkat lagi untuk menyelesaikan tanggung jawabnya di kota. Sang mandor juga ternyata menginginkan agar Denny itu secepatnya melunasi pinjaman yang diambil dari mandornya. Denny yang kebingungan harus bagaimana lagi, sedangkan uang kemarin itu digunakan untuk pulang kampung, sisanya dititipkan kepada istrinya. Denny hanya bisa pasrah pada kala itu. Iya pak, nanti akan saya lunasi dengan tenaga saya. Tapi mandornya waktu itu ngotot minta agar uang pinjaman itu segera dilunasi, karena uang itu akan digunakan untuk menggaji para pekerja yang lainnya. Banyaknya tekanan dari mandornya, akhirnya Denny memutuskan untuk kembali pulang ke kampung. Singkat ceritanya, setelah hampir 1 bulan, Denny dan juga Dimas tidak pernah bertemu karena tempat kerja mereka yang jaraknya lumayan jauh, dan waktu itu bertepatan Hari Raya Idul Fitri. Denny bertemu dengan Dimas di kampung. Denny ini mengatakan kalau dia itu sudah punya uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Mulai dari uang pinjaman mandornya sampai pinjaman ke Dimas, semuanya dilunasi. 1 bulan itu, entah dari mana Denny bisa mendapatkan uang untuk melunasi hutangnya. Tapi dibalik kebahagiaan Denny yang bisa melunasi semua hutang-hutangnya, ada kabar duka kalau kondisi kandungan istrinya yang sudah berjalan 4 bulan lamanya itu mengalami keguguran. Dewi sang istri pun sangat terpukul, membuat dirinya sempat sakit sampai 1 minggu lamanya. Dimas yang mendengar kabar itu pun kaget, tapi Dimas senang karena apa yang dilakukan oleh Denny yang berada di kampung sudah sukses dengan mendapatkan hasil yang sangat besar ataupun pendapatan yang besar juga. Selama 1 bulan dia itu sudah mampu melunasi hutang-hutangnya kepada Dimas. Pekerjaanmu sekarang apa? Apa yang membuat kamu itu bisa sukses secepat ini? Denny menceritakan yang selama ini dia lakukan, yaitu menjadi penjual sayur keliling di kampungnya dengan modal yang seadanya. Waktu itu, Denny lebih memilih bekerja sebagai pedagang daripada menjadi kuli bangunan. Tapi di balik jualan sayurnya yang laris manis, ternyata dia meminta bantuan ke salah satu orang pintar ataupun dukun agar usahanya yang dilakukannya itu menjadi cepat maju. Denny waktu itu mendapatkan informasi dari salah satu temannya kalau ada dukun yang bisa membantu usahanya menjadi laris manis. Denny pun akhirnya mendatangi dukun itu dan mendapatkan saran agar dirinya melakukan ritual pesugihan bayi bajang. Dimas yang mendengar apa yang disampaikan oleh Denny, kalau usahanya dia itu selama 1 bulan yang mampu melunasi hutang-hutangnya, ternyata ada campur tangan dari dukun. Astagfirullah, kok bisa-bisanya kamu pakai dukun? Iya, mau bagaimana lagi? Biar usaha saya cepat maju, ya pakai bantuan dukun. Dimas yang tidak habis pikir dengan kelakuan Denny yang nekat meminta bantuan kepada dukun. Setelah usahanya sukses dengan bantuan dukun yang berupa ritual pesugihan bayi bajang, istrinya yang keguguran itulah dampak dari ritual pesugihannya. Dimas benar-benar tidak menyangka kalau Denny ini tega menumbalkan anak yang dikandung istrinya. Bayi yang dikandung istrinya Denny sudah diminta oleh dukun dan dijadikan tumbal yang mengakibatkan istrinya Denny ini keguguran.
Karena itu menjadi syarat utama agar usaha yang akan dilakukan Denny itu bisa sukses dan juga lancar. Sekarang pun terbukti kan setelah istrinya Dewi keguguran. Seminggu setelahnya Denny yang bekerja sebagai pedagang sayur berkembang secara sangat pesat. Dan dalam waktu 1 bulan saja dia mampu melunasi hutang-hutangnya. Setelah 1 tahun kemudian, kehidupannya Denny ini ternyata benar-benar berubah secara drastis. Dimas yang mengenal Denny dengan kehidupan dan perekonomiannya yang dulunya yang biasa-biasa saja dan bahkan sering kekurangan. Akan tetapi, semenjak dia melakukan pesugihan bayi bajang, dalam kurun waktu setengah tahun itu Denny sudah mampu membuat rumah sendiri yang waktu itu ditinggal oleh istrinya. Tapi semenjak dia melakukan pesugihan bayi bajang, dalam kurun waktu setengah tahun Denny ini sudah mampu membuat rumah sendiri yang waktu itu ditinggali oleh istrinya. Dimas yang melihat kehidupan Denny sudah berubah dan usahanya berkembang pesat. Waktu itu Dimas sempat mampir ke rumahnya si Denny untuk mengetahui bagaimana kabarnya dan tentang kesuksesannya. Tapi ada satu kejanggalan yang dilihat oleh Dimas, yaitu tentang Dewi, istrinya Denny. Dari raut wajah istrinya Denny ini seakan-akan dalam keadaan dirundung kesedihan. Waktu itu Dimas kemudian bertanya, "Kamu kenapa Mbak Dewi kok kayaknya lemas banget?" Saya tuh kepengen punya momongan, tapi masih trauma sama keguguran yang kemarin." Setelah Dewi mengucap kalimat itu, Denny muncul dari dalam kamar. "Iya Dim, si Dewi ingin, benar-benar ingin memiliki keturunan, dan dia masih teringat masalah kemarin yang membuat istriku sempat jatuh sakit. Keinginan istriku itu kepingin punya momongan lagi, tapi setengah tahun ini belum ada juga tanda-tanda kehamilan. Bukannya kejadian itu sudah lama terjadi. Istri saya sudah kelima kali benar-benar mengalami keguguran, Dim." "Innalillahi, sabar ya Mbak, mungkin belum rezekinya, jadi nggak usah dipikir terlalu keras. Nanti kalau memang sudah rezekinya, Mbak Dewi dan juga yang kuasa melihat kalian sudah mampu menjadi orang tua, pasti kalian akan diberi momongan." Saya masih ingat betul bagaimana saya menjaga dan juga merawat kandungan saya sampai dirawat di rumah sakit beberapa kali, tapi baru beberapa hari di rumah justru malah mengalami keguguran, dan kegugurannya itu terasa benar-benar sakit sekali. Bukan hanya 1 kali saya keguguran, tapi sudah hampir kelima kalinya saya mengalami keguguran. Setiap saya keguguran itu, awalnya saya mimpi perut saya itu seakan-akan diremas-remas oleh sesuatu. Lutut saya juga sangat sakit sekali. Tapi pada kenyataannya, esok paginya kondisi kaki saya berlumuran dan berdarah, dan saya akhirnya dibawa ke puskesmas dengan tangisan kesakitan. Sampai di puskesmas dinyatakan kalau saya mengalami keguguran, dan itu yang membuat saya benar-benar sangat terpuruk. Harus kehilangan calon anak saya ketiga kalinya. Padahal saya tidak bekerja, istirahat juga cukup, makanan yang saya konsumsi pun bergizi. Tapi kenapa saya selalu saja keguguran? Tangisan Dewi yang kembali pecah karena mengingat kejadian di mana dia mengalami keguguran. Denny yang mencoba menenangkan istrinya yang terisak itu dan membawanya ke kamar, diikuti oleh Dimas. Dimas pun teringat akan kelakuan Denny yang melakukan pesugihan bayi bajang yang mengakibatkan istrinya sedikit depresi atas kejadian keguguran itu. "Sudah nggak usah menangis. Yang sudah berlalu biarlah kita fokus buat kedepannya saja." Saat masuk ke dalam kamar, Dimas ini ngomong sama Denny, "Apa kamu sayang sama istrimu? Kamu menyesal tidak?" "Gimana saat ini saya sudah seperti ini. Saya menyesal, tapi mau bagaimana lagi? Istriku sudah seperti itu." "Nah, kamu masih melakukan ritual pesugihan itu atau tidak?" "Ya masih. Di setiap bulan
Di hari tertentu, saya dipastikan akan melakukan ritual pesugihan itu, dan saya juga harus membawa berbagai sesaji ke rumah sang dukun. Mulai dari ayam cemani, kembang 7 rupa, kemenyan, dupa, dan sebagainya. Untuk melakukan pesugihan, saya pamitan kepada istri saya dengan alasan pergi ke pasar untuk berbelanja, tapi sebenarnya saya itu pergi ke salah satu tempat angker untuk melakukan sebuah ritual. Setiap bulan saya harus berbohong kepada istri saya. Ya seperti itu, Dip. Dimas ini menyarankan agar Denny ini berhenti untuk melakukan ritual demi keadaan sang istri. Sampai singkat ceritanya, yang dialami oleh Denny semenjak dia tidak datang ke dukun itu, tidak memberikan sesaji lewat dukunnya, justru yang dialami Denny, terutama istrinya itu, semakin menjadi-jadi. Istrinya Denny mengalami kejadian yang benar-benar membuat Denny ini merasa sangat terpukul dengan keadaan istrinya yang seperti orang yang terkena gangguan mental, sampai istrinya ini sangat sulit diatur, sudah seperti orang gila. Terkadang dia itu menangis meronta-ronta, terkadang juga hanya berdiam diri di dalam kamar sampai waktu tertentu. Istrinya Denny ini jatuh di dalam kamar mandi yang membuat kepalanya terbentur dan mengeluarkan banyak darah sampai dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi keadaan istrinya Denny yang dirawat selama 3 hari tidak ada perubahan sama sekali, dan pada akhirnya istrinya Denny meninggal dunia. Dimas yang mendengar kabar kalau istrinya Denny itu meninggal dunia, dia benar-benar langsung bergegas untuk pulang pada kala itu. Dimas yang datang dari kota itu langsung ke rumah Denny, tapi istrinya Denny ini sudah dimakamkan. Doa Yasin itu dilakukan di rumahnya Denny. Nah, setelah meninggalnya Dewi, keadaan Denny hari ke hari itu justru malah semakin memburuk. Denny yang tadinya pedagang keliling dari satu kampung ke kampung yang lainnya, pekerjaan itu sudah tidak dilakukannya lagi. Denny teringat akan istrinya, teringat tentang anak yang dikandung istrinya yang dijadikan tumbal pesugihan. Ini ternyata keadaan Denny yang pada waktu itu sudah menjadi orang yang cukup berada dengan keadaan itu, tidak membuat Denny bahagia. Dimas yang sesekali pulang kampung untuk melihat keadaan Denny yang benar-benar sangat kacau, hidup sendirian. Sementara keluarganya yang jauh jarang juga menjenguk Denny, yang membuat Dimas berinisiatif mengabarkan ke keluarganya Denny kalau keadaan Denny yang sudah kacau dan juga mengalami gangguan mental seperti istrinya dahulu. Keluarganya Denny pun yang mendapat kabar dari Dimas sempat kaget. Karena sebab apa Denny bisa seperti itu? Apa karena ditinggalkan oleh istrinya? Dimas akhirnya menceritakan semuanya, kalau sebab musabab itu semuanya karena ulah Denny sendiri. Berawal dari istrinya yang keguguran dan calon anaknya yang dijadikan tumbal pesugihan. Dan yang kedua, istrinya juga meninggal akibat dijadikan tumbal oleh sesembahannya Denny. Denny yang membuka usaha dengan bantuan dukun dengan ritual pesugihan, yaitu pesugihan bayi bajang yang dimana setiap istrinya ini mengandung pasti akan mengalami keguguran. Pesugihan yang dilakukan Denny juga berdampak pada dirinya sendiri yang mengalami gangguan mental, karena ritual pesugihan itu tidak dilakukan lagi yang membuat sesembahannya itu benar-benar sangat murka ataupun marah besar. Semenjak Denny diurus oleh keluarganya, Dimas yang masih bekerja di luar kota sebagai kuli bangunan ini. Sekitar 1 tahun lebih, Dimas yang tidak pulang kampung lagi mendapatkan kabar kalau ternyata Denny itu sudah meninggal dunia. Tapi waktu itu Dimas tidak pulang kampung karena di mana Denny ini meninggal dunia, dia tidak dikabari oleh keluarganya Denny. Dimas tidak tahu apa sebab-sebabnya, tapi semua itu tidak lepas dari persekutuan Denny yang dilakukan oleh dirinya sendiri itu kepada dukun yang sudah membuatnya mendapatkan pesugihan bayi bajang untuk menjadi seseorang yang benar-benar sangat kaya raya dengan jalur yang sangat pintas. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana menurut kalian cerita pada kali ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kalian
like, komen, serta share video kali ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih nih untuk support kalian selama ini untuk channel ini. Dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video kali ini. Mungkin kurang jelas, kurang cepat, ataupun mungkin terlalu lambat. Jadi ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apapun hikmah ataupun nilai positif yang terkandung dalam cerita pada kali ini, semoga kalian bisa mengambil hikmahnya, nilai positifnya. Ya, yang baik-baik saja yang kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu semua seperti biasanya. Jadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalau ingin kaya, saran saya, bekerja keraslah. Jangan seperti si Denny ini, yang akhirnya menyesal dan kemudian akhirnya harus menanggung apa yang sudah dia lakukan sendiri, yaitu bersekutu dengan iblis. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.